pada dasarnya orang tidak tahu. Hanya taunya seri F itu silangan Medan Borneo. Hanya 2 burung gitu ya? 2 burung yang dia tahu kan. Oke. Kalau sepengalaman saya melihat ya dari pengalaman tahun ke tahun dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini Dua Sekawan nggak seperti biasanya teman-teman ya. Kali ini Dua Sekawan sudah lagi berada di alamat ini di Komplek Pendidikan Muara Ciujung Timur, adanya di Rangkas Bitung, pengikutnya Provinsi Banten teman-teman ya. Jadi di depan kita persis ini ada salah satu rumah yang dimana di dalam rumah ini ternyata itu menyimpan lumayan banyak pasang murai batu teman-teman. Jadi kita langsung coba masuk, mau mengulik atau mengupas tuntas tentang bagaimana cara beternaknya ataupun asal-usulnya teman-teman ya. Cuman sebelum kita masuk, saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain nih Pak? Lagi nyuapin atau? Ngasih ini suapan trotolan ya. Sapuan trotolannya ya? Iya. Gini Pak, Bapak ini dengan Bapak siapa ya Pak ya? Saya Pak Kus. Pak Kus. Pak Kus ya. Nah kalau boleh tahu Pak, ini peternakannya dinamain apa ini Pak? Kalau peternakannya sih kita peternakan rumahan aja ya, belum ada punya nama ya. Cuman kita punya IO di Rangkas Bitung ini udah terkenalnya yaitu Kicau Bersaudara. Kicau Bersaudara. Iya. Nah di sini kalau boleh tahu Pak ada berapa pasang nih Pak? Dari dulu saya karena emang si kontapannya yang nyaman aman ya. Oke. Hanya 9 pasang. ya. Terus saya pengen tahu juga Pak, ini mulai awal nih berternak itu dari tahun berapa nih Pak? 2009. 2009. 2009 terus kita beberapa tahun mandek 2 tahun karena kebobolan dulu ya. Pernah kebobolan juga yang di kandang, tapi kalau yang di persiapan untuk F3-nya tetap masih ada gitu kan. Terus gini Pak, awal mula nih, maksudnya Bapak tadinya sering kegantangan, akhirnya udah bosan di ternak atau memang mencari sesuatu hal baru atau gimana Pak? Kalau saya sering kegantangan dari tahun 1996. Saya umur berapa ini Pak? 96 masih muda banget 96 ya, saya turun pertama gantangan tuh ke Pluit ya, Bendungan, Jakarta. Oke. Nah, dari pengalaman itu berbagai macam lapangan ya, di berbagai daerah ya. Gitu. Nah, ini ternak ini hanya pengalaman ya. Pengalaman? Iya, mencari pengalaman di peternakan, bukan mencari burung juara. Oke. Ya. Kalau mencari burung juara, semua orang bisa kalau punya duit ya. Kalau punya duit, benar. Iya. Tapi kalau mencari pengalaman bagaimana burung itu bagus, tapi belum tahu juara, tapi burung itu bagus kalau saya ternak. Kan. Oke. Nah itu dari pengalaman. Dari pengalaman itu ya. Kalau saya nyari burung juara dengan uang yang besar, dengan sendirinya penjualan pun ibaratnya tidak bisa untuk harga kecil. Oke, iya benar. Itu aja yang paling ininya ya. Paling itu ya. Terus ini Pak, kalau berarti Pak ini indukannya di sini awal mulanya gimana Pak? Awal mulanya Medan ya, indukan dari atas itu kita cari Medan. Oke. Cuman ceweknya kita cari, ada yang Borneo, ada yang Black Steel, ada juga Cibaliung. Ya termasuk sekali-kali kalau kita nemu cewekan Lampung kita pakai. Karena nanti di silang itu akan dijadikan seri F semua ya. Berarti silangan seri F itu bukan karena Medan Borneo aja. Jadi gini, sepengetahuan kita Pak ya, karena kita masih awam kan. Ya. Kalau berbicara seri F berarti Borneo sama Medan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya gimana Pak sebenarnya? Sebenarnya dengan silangan yang lain udah jadi seri F sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Misalkan dari Black Steel ke Medan. Udah cari F2 udah itu. Oke. Nah, kalau yang saya punya sekarang kebanyakan di silangnya jauh. Apa yang saya bilang silang jauh? Dari Black Steel sama Medan, dia punya anak. Anaknya saya kawinin lagi dengan yang Medan Cibaliung misalnya. Gitu. Saya kawin lagi jadi seri F3. Kenapa? Saya dikatakan seri F3 4 darah karena udah 4 darah yang ada di situ. Borneo, Medan. Nah, Medan Black Steel sama Medan ya? Iya, udah 4 darah. Oke. Karena Medan indukannya kan lain-lain. Iya benar. Terus gini Pak,
Dari misalkan nih antara silangan-silangan itu biasanya Bapak mencari apa sih? Mencari apanya sih? Maksudnya Ya itu dicari untuk vector satu, kedua dia volume ya, tajam-tajam ya. Ketiganya tidak mudah capek karena ekornya menjadi agak pendek. oh, ekornya agak pendek gitu ya? Iya, kita mencari yang 19 tuh udah nggak ada lah, disebut susah sih nggak ada. Berarti di bawah 18, mungkin kebanyakan 16, 17, 16, 17 gitu. Itu dari Borneo-nya juga, dari Cibaliungnya, dari Blackstream-nya, orang pada tahu semua dah itu ya. Kalau Cibaliung Pak, nih biar teman-teman pada tahu nih, Cibaliung itu biasanya karakternya gimana sih? Burung dari ujung kulon ya. Ujung kulon, murai asli ujung kulon. Ahli ujung kulon. Itu karakternya gimana Pak? Karakter burung itu? Karakter burungnya dia main burungnya ya. Itu seperti Borneo, tapi dia tidak ngembung. Seperti Borneo, Iya, tapi tidak ngembung. fighter mental, Iya. kayak Borneo cuman nggak ngembung. Nggak ngembung. Oh, itu yang asli Cibaliung. Iya. Oke. Dan di sini ada Pak indukannya yang Cibaliung ada. Indukan Cibaliungnya udah nggak ada, F2 semua adanya. F3, F2. Udah anakannya gitu ya. Heeh. Ini sebelum berlanjut ke obrolan lebih panjang Pak ya, boleh Pak kita lihat kandangnya Pak ukurannya seperti apa? Oh iya boleh. Jadi ini ngikutnya di samping rumah atau gimana sih Pak? Atau di emperan rumah sih? Di samping rumah. Kita hanya pemanfaatan lahan aja. Pemanfaatan Iya, lahan. pemanfaatan lahan yang memang kecil ya. Oke. Kalau lahan luas sih kita nggak pikir gimana ya. Oke. Ini lahan kecil banget, makanya ukurannya pun hanya satu. Berapa kali berapa? Ukurannya 1,3 kali 1 meter. Berarti ini ke dalam 1 meter. 1 meter ya. Oke, ini ke samping. Ke sampingnya 1,30. Terus ini Pak Dari bawah 2,5 meter. dari bawah ini 2,5 meter. 2,5 meter. Iya. Nah, terus untuk di dalam Pak, Ya posisi Emang di perlu- dalam kasih ranting-ranting ya kita, terus di bawahnya kita tidak kasih pelur ya. Cuma tidak kasih apa? Oh tidak, emang tidak ini di asli pelur, tanah? di tanah langsung, tanah pasir. Itu karena biar kenapa Pak maksudnya? Tanah pasir dia mengeluarkan binatang-binatang kecil. Kalau udah lama-lama gini seperti gini ya. Nanti lihat ya gini. Ini banyak Kak, yang ini ulat-ulat apa? Jadi- gitu. Dia dapat makanan dia tuh. Kayak Ya. biar benar-benar seperti di alam Ya, mungkin alam Pak ya. ya. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan emang perlu atau nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya gitu. Kalau saya lihat untuk sekarang tumbuh-tumbuhan nggak terlalu perlu. Nggak terlalu perlu. Nggak terlalu perlu. Tapi ada ruang ini Pak, ada ruang udaranya di atas. Di atas terbuka separuh. Oh, separuh terbuka. Ya, sama terbuka dia ke Jadi- hujanan juga ke Panasan. panasan. Nah, terus dari segi pengairan Pak, maksudnya buat minum itu gimana? Kalau buat minum kita pakai keran nih. Oh, ada kerannya. Ada keran. Itu nyalanya buat yang di mananya? Di sini, nyalanya di sini kita. Semua. Ini kan keran. Ya, Nanti dia ngalirnya di mandal mana ya? masing-masing itu apa di pipa. Oh, di pipa. Dia ngalir. Iya, ngalir. Itu buat airnya gitu ya. Oh, lagi kalau kosong nggak ada air. Oh, lagi mati. Lagi mati. Oke. Jadi kalau dibuka dia bisa nyala gitu Iya, ya. nyala. Jadi masing-masing airnya dia situ kayak air mancur. Oke. Nah, terus Pak dari segi ngasih makan jangkring Pak, itu biasanya tiap hari ada ukurannya atau gimana sih? Kita ngambil jangkrik ya inilah kira-kira ya 15 atau 20 ya. 15 lah kira-kira ya. Itu pagi. Kita kasih pagi di bawah gitu kayak gitu. Oh, ditaruhin di kayak Di kaleng gitu ya. kaleng, taruhin aja hidup-hidup nggak pakai apa-apa, biarin aja. Intinya jangkrik hidup ya. Nah, itu jangkrik hidup. Itu tiap pagi aja atau memang pagi sore Pak? Pagi sore. Pagi sore. Pagi sore kasih. Nah, terus Pak untuk misalkan kayak kroto emang perlu nggak sih sebenarnya? Krotos waktu-waktu, Pak. Sewaktu-waktu. Waktu-waktu paling seminggu sekali. Oh, nggak tiap hari. Ulet juga seminggu sekali, nggak tiap hari. Ulet Kalau tuh- yang tiap ulet Hongkong. Ulet itu Hongkong. Iya. Itu ada takarannya Pak atau gimana? Kita ngasihnya seminggu sekali. Itu pun tergantung burung yang lagi. Kalau lagi burung anakan nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Nggak. Ulet Hongkong nggak dikasih. Terus gini Pak, emang itu ada perlu dikasih cacing juga Pak atau gimana sih? Cacing perlu sangat perlu. Sangat perlu. Ya, apalagi untuk awal ya. Itu fungsinya buat apa sih Pak kalau? Dia untuk undang birahi. Oh gitu. Baik mempercepat birahi burung untuk bertelur. Bertelur. Ya. Nah, kalau untuk cacing Pak, itu biasanya ngasihnya seminggu berapa kali, terus ukurannya berapa banyak biasanya? Kalau cacing saya seminggu 2 kali kasih cacing ya. Seminggu 2 kali? Ya, dikasih di tempat seperti itu ya. Oh, cepuk gitu ya? Tapi pada dasarnya ini cacing banyak ini pada dasarnya Oh, karena emang asli makanan tanah ya? gitu ya. Oke, jadi tanpa mungkin harus dikasih cacing pun kalau di sini emang Ya, udah keluar gitu udah ya? keluar. Dan saya juga nanam ini kulit-kulit telur yang udah
tumbuk, Oke. kulit telur. Ya. Udah ditumbuk, udah dijemur, tumbuk seperti tepung lah ya, Iya. setengah tepung kita tebar di sana semua. Itu fungsinya buat apa, Pak? Nah, itu penguat telur juga ada. Terus karena dia bau anyir ya, Ya. bau anyir itu dia mengundang cacing juga. Oh, mengundang cacing. Ah, Oh, itu fungsinya ya. fungsinya. Jadi ada makanan lain yang tumbuh di situ, Oke. Nah, ini sampai ke ujung ukuran sama semua, Pak. sama semua. Cuman katanya ini yang di ujung lagi Ya, apa? lagi pada Lagi ini, angrem lagi ya? pada ngangrem, pada ini. Jadi mungkin kalau kayak saya orang Baru biasanya takutnya burung rame. rame. Oke, Rame. siap. Tidak nyaman dia. Tidak nyaman gitu ya. Ini yang di atasnya buat apa, cacing, Pak? Hebat. Ini buat kalau ngasih itu apa ulat Hongkong. Ada ulat Hongkong, Pak. Itu seminggu berapa kali, Pak? Paling sekali itu pun kalau lagi yang ini ya, yang maksudnya yang burung mau siap telur ya. Oh, udah Kalau siap, udah ngerem sama anak kan nggak saya kasih. nggak dikasih. Heeh. Oh, seperti itu. Dia akan apa si biang yang lakinya akan lebih agresif kalau dikasih itu nantinya. Oh, seperti itu. Nah, sementara ininya lagi mau netes ganggu akhirnya. Oh, gitu. Iya. Terus gini, Pak. Seandainya nih saya atau penonton orang pemula nih, Iya. ya kan, mau nernak murai misalkan Iya. kan, dengan lahan yang mungkin agak terbatas, Pak. Iya. Idealnya berapa sih idealnya? Kalau lahannya ada, idealnya itu 2,5 meter kali orang-orang pada rata-rata ya. Oke. Itu 1,5 meter kali 2 meter. 1,5 meter kali 2 meter. Kali 2 meter, tinggi 2,5 meter. Itu ideal ya. Idealnya. Cuman seandainya punya lahan sempit, Sempit ya 1 koma sekian kali 1 juga jadi. udah jadi gitu ya. Udah jadi. Yang penting kita penerapan tempat ini betul-betul seperti alami lah, walaupun tidak ada Pepohonan gitu ya? Pepohonan ya. Oke. Dia di bawahnya tuh di ini seperti alami. Jadi intinya burung nyaman mungkin ya, Pak. Ya. Terus dari segi glodok, Pak, gimana? Taruhnya di mana sih glodok? Kalau glodok saya taruh sini untuk ngontrol aja. Oh, ini. Iya. Tuh. Ini lagi bertelur kayaknya. Masa glodoknya ini di balik ini? Iya. Ini glodok. Iya. Dia oh, gitu. Oh, cuma kayak gitu. Iya, kan Enggak. nggak hujan. Enggak dikasih lubang ya? Enggak. Bukan model yang lubang ya? Oh, enggak. Oh, seperti itu. Iya. Itu pun bisa Kotak ya? aja. Oke. Kotak aja, kotak. Jadi nggak harus pakai yang lubang glodok-lubang, Enggak. nggak harus yang Enggak. glodok kotak itu Enggak. juga. Yang penting aman aja dia. Oke, Sini jadi- bisa nih ke atas nih. Kelihatan Oh, nggak? seperti ini doang ya? Eh, Oh iya. Oke. Ini berarti kalau sistemnya, Pak, di sini misalkan diterbarin ini kan apa yang buat nyarang? buat nyarang kita kasih daun-daun itu aja, daun pisang bekas jangkrik itu. Oh, dia bisa Bisa. tanpa harus pakai yang jerami-jerami itu? Oh, enggak, saya. Kalau murai nggak harus? Enggak, saya enggak pernah. Oh gitu. Iya. Jadi di sini Enggak hanya pakai misalnya daun cemara. Iya. Kalau ada enggak apa-apa. Oke, kalau ada Kalau ada. Kalau saya hanya daun-daun itu aja, daun-daun pisang. bekas-bekas yang tadinya buat cangkrik ditaruh disebarin, Iya. diangkutin sendiri. Iya. Itu pun jadi Aman. Aman itu. aman ya. Nah, Oke. ketimbang pakai sabut kelapa ya. Ya. Sabut kelapa tuh. Oke. Nah, itu rasanya nggak aman. Saya Oh. pernah itu nggak aman. Oh, nggak aman. Nggak. Jadi sejauh ini simpel aja gitu, Pak ya. Iya. Pakai daun pisang pun bekas sisaan yang Pisang cangkrik, ya. jadi. Dia diambilin. Oke. Nah, untuk yang di atas ini, Pak, ini yang apa sih? Maksudnya yang ini, yang di kandang-kandang ini? Yang Anak-anakannya gimana sih? ini udah siapan semua. Udah Ini siapan cewek siapan semua. Oh, ini betina siapan. Iya, itu siapan. Nah, Berarti- ini Medan Cibaliung hasilnya kayak gini. Jadi Medan Cibaliung Ya, berarti yang artinya ada jantannya, Cibaliungnya ya. yang pejantannya yang apa? Medan. Jantan Medan, betinanya yang Cibaliung. Medan Cibaliung, terus Medan sama Borneo. Ini hasilnya ini. Oh, ini berarti berapa darah ini, Pak? 4 darah. 4 darah. Mm. Ini hasil seperti ini ya? Iya. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini yang betina ya? Iya, betina semua yang ini. Ini yang betina. Iya. Kalau ini mah trotolan. Ini trotol Baru mau jantan. pastol ya, baru mau pastol. Ini yang anakan sama kayak gini? Sama. 4 darah juga? Iya, 4 darah semua. Ini 4 darah semua. Nah, terus gini, Pak, biasa nih teman-teman yang sudah pernah ngambil ke sini kan, ini kan udah hitungan 4 darah ya? Ya. Di lapangan kira-kira gimana, Pak? Sejauh ini. Sejauh ini ya, kalau yang di luar ya, kita yang di sini kan, yang di sini mah belum pernah ngejual ya. Kalau di sini mah kadang-kadang temen itu
beli nggak lama dijual lagi gitu kan. Oke. Kita nggak tahu kemana-mananya. Oke, berarti kebanyakan ini jauh-jauh lah gitu ya. Iya. Itu kabar-kabarnya gimana Pak? Maksudnya emang di lapangan oke atau gimana Pak? Alhamdulillah di lapangan oke, pada oke. Di moncer Iya. gitu ya? Iya, pada moncer. Oke. Jadi sangkar-sangkar ini Pak, ini semua adisinya Pak ya? Ada. Ini anakan dari sini semuanya? Kalau murahnya anakan sini semua. Jadi sampai ke ujung nih teman-teman, itu setiap sangkar ada usianya karena kita nggak bisa terlalu dekat ke sana Pak ya? Iya. Karena emang lagi angkrem juga ya, takutnya ngeganggu. Yang di sini pun sama nih Pak ya. Ini untuk yang udah saking nggak muat atau gimana sih Pak kayak gini Pak? Karena nggak ada Jadi- tempat, nggak Iya. disatuin. Jadi saya baru ngelihat nih, maksudnya murai batu Pak diomyok seperti ini. Ini hasil dari yang tadi itu semuanya Pak ya? iya. Terus gini Pak, saya mau nanya nih Pak nih. Sekarang mau nanya, mungkin siapa tahu teman-teman yang udah ngelihat video ini Iya. agak tertarik Pak ya dengan anakan yang hasil dari sini gitu ya. Iya. Itu biasa udah mulai dijual di umuran berapa Pak? Dari sarang juga udah mau dijual. Dari sekarang udah mulai dijual? Iya. Dari sarang nih ada temen nih yang tahu. Oke. Lagi ada notus nggak? Ada misalnya. Ada 3 ambil semua gitu kan. Itu kira-kira kalau yang kayak gitu Kalau yang dari sarang murah jualnya. berapa Pak sepaket? Kalau ada 3 kita sepaket 5.000. Sepaket 5 juta. Itu tapi belum nggak- tahu, belum nggak tahu ya. laki perempuan Mos. Iya, belum tahu. Itu masih bodoh itu. Itu Mas. umur berapa Pak dari sarang? Berarti Ya berapa hari? paling dia belum berdiri ya. Belum berdiri. Udah lolohan, betul lolohan di sarang. Masih hitungan hari lah ya. Iya. Tapi enggak, udah ada ininya, udah ada ekor segini. Oh, Cuman gitu. belum terbang. Oke. Nah, terus Pak, untuk yang kayak gini misalkan Pak, ini kurang lebih umur berapa sih? Nah, kalau yang gini nih, ini umurannya nih di luarnya ini udah hampir sebulan ya. Ini kalau kayak gini udah kelihatan jantan betina gimana? Udah Kelihatan. Nah, untuk yang jantan Pak, kira-kira dihargain berapa kalau udah Kalau teman-teman yang yang mau? begini nih, Pak, jantan betina pun sama. Harganya 2,5. Oh, 2.500.000. Iya. Mau jantan mau betina. Iya, sama. Umuran segini ya. Iya. Sama kayak gini. ukuran Ini gini. sama? Sama. Ini lebih kecilan lagi ya. Iya, ini paling beda berapa ini. Jadi mau jantan mau betina 2.500.000. Gitu. Oke, ini jadi buat teman-teman yang mau nyari burung murai, ini hitungnya udah seri apa nih Pak? Kalau kayak gini udah 4 darah, udah seri apa namanya? Ya, seri F3. Oh, seri F3. F3 4 darah. Oke, bisa langsung merapat ke sini. Kalau enggak untuk soal pemesanan tinggal kontak mereka Pak ya. Iya. Karena di sini melayani kirim-kirim juga Pak ya. Iya. Ini yang kelihatannya betina Pak ya. Itu betina semua. Itu udah siapan itu mah, betina siapan. Tapi ini termasuknya yang ini bodinya besar Pak ya. Iya. Betina juga. Nah, untuk yang ini Pak, yang di bak keluar nih, ini kan trotol jantan Pak ya. Iya. Ini umurannya kurang lebih umur berapa nih yang kayak gini? Ini 3 bulan sampai 4 bulanan. 3 sampai 4 bulan. Oh, Nah, yang kayak gini Pak dihargain berapa Pak? itu 5.000 gitu. Oh, 5 juta. Ini udah, ini setrekanya cukup lumayan fighter kelihatan Pak ya. Iya, udah lumayan texture. Jadi ini 4 darah hitungannya. Iya, 4 darah semua yang ada. Medan, Medan Borneo, Medan Borneo, ada Medan Black Steel, Medan Black ada Steel. Medan Cibaliung. Medan Cibaliung. Iya. Itu 4 darah ini. Ada Medan Black Steel ada. Medan Black Steel, Medan Black Steel ada. Ada. Anakannya ada. Ada. Itu kira-kira harga berapa yang kayak gitu Pak? Sama, kalau harga sama aja. Oh, harga sama aja. Sama aja. Oke. Ini berarti ringnya apa namanya? Apa? Ring kus. Ungkus. Ungkus. Kus gitu ya. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang memang punya murai dengan ring ini berarti Bapak yang punya. Ada contoh ringnya Pak? Jadi ini ringnya Pak ya? Ya. Nama Bapak sendiri ya? Kus ya? Ada nomor HP-nya Pak ya? Ada. Nih, ini Medan Borneo nih. Ini Medan Borneo. Ya. Jadi yang Medan yang apa jantan Pak? Jantan semua. Kalau Medan semua jantan, saya pakai jantan semua. Betina yang Borneonya Borneo itu? Betina. Ini aslinya seperti ini ya? Ya. Hasilnya kalau Medan Borneo anakannya seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini nggak ada silangan lain nih. Borneo, Medan Borneo punya anak, Bormed. Saya kawin lagi sama Bormed lagi. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini dari segi volume gimana Pak? Wah, kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng banget ya. Ini ekor, daun ekornya agak lebar Pak ya? Agak lebar daunnya, ya. Nah Pak, yang kayak gini dihargain berapa nih Pak? Yang kayak gini dihargain 12.500. 12.500. 12.500.000. Yang seperti ini gitu ya? Iya. Jadi dia
mental udah jelas. Udah jelas lah kalau mental Udah jelas Iya. gitu ya. Nah itu yang lagi bunyi Pak, yang digantung di luar itu yang silangan apa, antara apa? Itu silangan campur itu. Antara Medan Borneo sama Medan Cibaliung. Medan Cibaliung. Ya, Udah berapa darah itu berarti? 4 darah. 4 darah ya? Itu suaranya tadi kayaknya kenceng banget Pak ya? Yang kayak gitu harganya berapa Pak? Yang itu 15-an. 15? Iya. Oke, emang dia ekor nggak terlalu panjang Pak ya? Iya, nggak terlalu panjang. Nggak ada yang panjang. Jarang sekali yang panjang ya? Nggak ada, iya. Tuh, kenceng banget nih volumenya Pak ya? Kayaknya nyaring banget gitu. 16, 17. Ini yang kayak gini berapa? Enak juga tuh. Itu 15 itu. 15 juta. Ya. Ini berarti silangan berapa darahnya ini? Ini 4 darah sama. 4 darah. Ya, cuma saya lihat depan ekornya. Jadi ekornya emang Menentukan. beda-beda Pak ya? Iya, ekornya beda-beda. Iya, ekornya beda-beda, tapi dilihat bisa menentukan gitu-gitu. Oke. Sama itu. Itu ada Borneo sama Cibaliungnya. Sama Cibaliung. Ya, Jadi Cibaliung sama larva beda Pak ya? beda. Kalau Larwo dia ininya kan si jambul sininya kan ngetrok kayak cai hijau ya. Oh, di jambulnya kayak cai hijau. Kayak cai hijau Kalau kalau Larwo dia bunyi kan gini ngetrok kayak cai Oke. hijau. Bulu di atas itu merinding gitu kan. Kalau larva gitu ya? Larwo ya. Nah, itu karakternya kayak gitu ya? Iya, karakternya. Nah, saya mau nanya yang ini Pak. Jadi kita perhatiin ekornya kayak balak seperti ini Pak ya? Iya. Ini berarti indukannya apa? Itu balak 6 itu dari Medan sama Blackfield. Medan sama Black Steel. Medan Blackfield itu. Ini ya? Iya, hasilnya kayak itu. Nah, untuk yang ini Pak, ini ekornya kayak beda lagi ya? Nah, itu ada Medan Borneo sama Medan Cibaliungnya. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gitu. Tapi nggak semua kayak gini mungkin ya? Enggak. Ini sebelahnya lagi yang apa nih? Itu Medan Borneo itu. Ini Medan Borneo. Iya. Ekornya masih, ya putihnya masih agak full gitu ya? Iya, putihnya. Nah, yang ini Pak, ini putihnya agak panjang Agak Pak ya? panjang ya, agak panjang. Itu ada Borneo-nya itu. Ada Borneo. Ada Yang kayak gini Pak, dihargain berapa sih yang kayak gini? yang udah tutup gini 12.500-an. Oh, 12.500-an. Iya. Oh, lah ini nyaring-nyaring banget suaranya Pak ya? Itu yang ini, model Borneo tuh yang tadi yang Yang bunyinya tadi itu. nyaring itu ini. Yang ini ya? Iya. Yang di atas ini Pak, ini balak, cuman kayak nutul-nutul doang itu Pak ya? Ini dari apa sama apa nih? Blacksteel itu dari Black Steel sama Black Steel. iya Medan Blacksteel hasilnya kan balak-balak ya. Oke. Nah, balak-balak saya kawinin. Jadinya Enggak seperti ini? dicampur yang lain. Oke. Iya. Jadinya kayak gini? Iya, tetap 4 darah karena Tetap 4 darah. lain-lain ini. Oke, cuman beda di ekornya gitu ya? Iya. Jadi hanya nutul dikit-dikit gitu ya? Iya. Tapi semuanya kayak gini atau beda-beda kadang-kadang? Beda-beda. Oh, beda-beda. Kadang-kadang keluar putih-putih. Oke. Kalau yang ini nih, ini sebelahnya ekornya jadi mana nih Pak? Jadi emang kita memperhatiin di ekornya Pak ya, maksudnya? Iya, ekor bawah. Ekor bawah macem-macem banget lah gitu maksudnya. Iya. Ini kalau ini apa? Ini sama 4 darah juga. 4 darah ya. Kalau ini ada Cibaliungnya. Oh, ini ada Cibaliung. Medan Borneo, Medan Cibaliung. Tapi kalau Cibaliung daun ekornya gimana sih Pak? Sedang aja lah. Oh, sedang. Iya. Yang kayak gini berapa nih Pak? Sama 12 Sama atau? 12 jutaan. Pokoknya Emang mau yang volumenya mana yang apa ya? bunyi aja volumenya Iya. Jadi kenceng-kenceng yang semua. dari tadi kita perhatiin volumenya tuh kenceng-kenceng banget ya. Ya. Jadi mungkin emang di lapangan nembus lah gitu Pak ya. Ya, kalau yang memang kita buat ke lapangan ya kan harus nyeting, harus ini dulu lah, disimpan dulu, Disimpan dulu gitu ya. dibenahi dulu lah. Jadi Gitu. saya dari tadi di sini ngedengerin volumenya itu Pak yang nyaring-nyaring banget gitu. Jadi ini berarti F berapa F? Ini F3 semua. F3 ya? Iya. F3 semuanya ya? Belum nyampe F4 belum. Kita Nah. lagi nyetak F4 tapi belum punya anak. Kalau F4 berarti apa sama apa gimana itu Pak? F3 kawinin. F3 sama F3 dikawinin. Kawinin. Oh, mungkin nanti kalau udah ada tempatnya ya. Iya, Jadinya F4. F4. Itu lebih seru lagi kayaknya Pak ya. Tapi kebanyakan orang yang udah kejadian yang ada itu F3 dikawin lagi sama yang orinya ya. Yang Oh. Medan asli. F3 disilang sama Medan asli. Medan asli. Jadi udah 5 darah. 5 darah ya. Kalau yang
F4 tadi masih jarang Pak atau? Belum ada saya. Oh, belum ada. Belum. Oke. Nah, terus saya mau nanya Pak, dari sebanyak ini Pak yang digantung-gantung yang di dalam tadi kan, Iya. itu ada berapa puluh ekor kira-kira Pak? Ada ratusan ekor ya? 100 lebih lah. 100 ekoran lebih ya? Iya. Ini yang harganya yang di atas ini yang kurang lebih dia Di atas 12, 5 ya? Iya. Sampai 15 juta mungkin Pak ya? Iya. Mungkin semuanya tergantung speed Pak ya? Iya, tergantung ini kualitas yang ada gitu. Nah, itu yang di luar nih, kenceng banget dari tadi nih. Ini harga 15 juta ya? Iya. Ini masih umur berapa? 9 bulan juga belum, 8 baru. Oh, 8 bulanan. Cuman kenceng banget volumenya ya? Kalau pastor rata-rata saya jual kemarin itu 7,5. Kalau pastol, Pastor seperti ini. yang kayak gimana? Nih, seperti ini. Saya jual rata-rata ya, Oke. 7,5. Ini 7.500.000. Iya. Kenapa Pak? Tadi yang di luar itu beda karena kenapa? Kalau munculnya kelihatan beda ya, kita bedain lah. Oh, karena keluarnya kayaknya nih karakternya beda, dibedain. Iya, bedain. Oke. Tapi kalau soal volume sama ini sama aja. Kalau masalah volumenya. Iya. Nah, ini juga nih apa nih? Ekornya apa ya? Tutul-tutul. Total ada di ujungnya sabit. Iya, ada ujungnya gitu ya. Jadi emang saya memperhatiin di ekornya Pak, maksudnya macam-macam gitu. Intinya gini loh, kalau orang berbidang F seri F betul-betul kayak beginilah seri F gitu. Jadi seri F bener kayak gini ya. Iya. Udah hasil ya Iya. gitulah silangan. Yang benar gitu. Ya, jadi nggak hanya sekedar Borneo Medan, nggak hanya sekedar itu Pak ya. Iya. Bener-bener Bapak ini mungkin udah bidangnya ngilangin muril lah Pak ya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena nyampe berapa tadi 5 darah ya? Iya, 4 darah. Rata-rata 4 darah ya. Jadi nanti Seri buat F3 4 darah. ya, jadi buat teman-teman nanti mau yang nyari trotolan ataupun yang nyari udah yang di atas ini kitunya udah setengah jadi Pak ya. Udah ada yang 2 kali mabung. Oh, 2 kali mabung. Sekali berapa di di sini? atas. Terus Pak, ini selama ini kira-kira dalam 1 tahun Pak 9 pasang ya. Ya. Panen berapa kali Pak? Kalau awal sih banyak ya, karena kita bareng ya. Oke. Ininya. Oh, kalau awal masih bareng karena ya. kita bareng, masukinnya bareng, ini bareng kan. Ya. Jadi nggak beda jauh di kita panennya ya. Kalau sekarang kan ada yang mabung, ada yang berbagai macam inilah ya kendala. Nah, untuk teman-teman ya yang mencoba breeding, maksudnya jangan sampai istilahnya lelah sampai di situ lah. Gitu. Kalau kita mendapat kegagalan apa kan jangan lelah sampai di situ gitu. Harus mencoba kembali, harus Mencoba lagi gitu ya. Iya, benar-benar. Karena kegagalan itulah yang menjadi pengalaman kita. Gitu. Bener. Terus Karena banyak sekali kegagalan di ternak ini bukan karena di sarangnya aja atau sudah diambilnya, banyak sekali kendalanya. terus Pak nih, saya mau nanya. Misalkan saya atau saya punya teman, dia ternak nelor itu, dia nggak mau keluar itu karena faktor apa Pak? Nelor nggak mau keluar. Iya. Ada pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya si betina mati. Itu karena faktor makan atau gimana sih Pak? Stres. Oh, faktor stres. Stres. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Stres mungkin lagi demikian, posisinya demikian. Mungkin ada hewan lewat yang dia bikin stres. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Terus Pak, rata-rata di sini paling banyak telurnya berapa Pak? Paling banyak rata-rata? 3. Oh, 3. Itu rata-rata jadi atau gimana? Jadi 3. Jadi. Kalau 4 jarang sekali 4. Yang udah terjadi rata-rata 3. 3. Oke. Normal lah 3 gitu. Normal itu ya. Jadi selain ternak murai Pak ya, ini ada cucak hijau juga Pak ya? Iya. Ini maksudnya Bapak emang sering gantang cucak hijau atau gimana sih? Kalau saya sering gantang cucak hijau. Sering gantang cucak hijau. Nah, di dalam rumah ini Pak ada berapa ekor cucak hijau Pak? Hampir 30 ya, 27. Hampir 30 ekor? Ini udah siap gantang semua atau gimana? Kalau udah yang ini saya siapin kalau mau diangkat. Udah siap gantang semuanya? Iya, semua udah siap. Nah, terus kebanyakan Pak cucak hijau ini Bapak peroleh dari apa? Asli muda hutan atau gimana? Dari lapangan. Dari lapangan? Iya, dari Jawa. Dari lapangan aja, dari nyolok-nyolok gitu. Oh gitu. Jadi kurang lebih ada 30 ekor sampai ke dalam ini ya? Iya. Jadi Bapak nih misalkan di lapangan ada yang kelihatannya mungkin menurut Bapak bagus atau bagus gitu. diangkut? Angkut kalau cocok. Kalau cocok harganya gitu lah ya. Jadi ini sama apa ya? Bodinya juga besar-besar nih. Sampai ke dalam ini juga sama.
Yang paling mudah bodi kecil. Bodi Cibaliung mudah sepertinya. Emang ada Pak cucai hijau Cibaliung? Ada. Ini. Iya, kecil. Tapi dari segi suara gimana Pak? Lebih ini enak, nyetingnya enak. Oh nyetingnya enak. Enak. Ini asli dari Cibaliung. Iya. Ujung kulon gitu ya. Iya. Jadi begini Pak. Ya. Ini saya mau nanya lagi Pak. Bapak sambil ngasih pakan Pak ya. Iya, iya. Ini sendirian atau nggak ada ngebantuin atau gimana Pak? Ini lagi bantunya lagi diprein dulu sama lagi? saya. Emang nggak ada cara nih saya. Oke. Nggak kemana-mana ini. Jadi yang biasa ngebantuin lagi diprein dulu. Terus gini Pak, seandainya nih teman-teman ada yang nonton video ini kan, dia mau minta ilmu lah, mau minta diajarin dari segi ternak atau apa gitu. Kira-kira Bapak terbuka lebar atau? Kalau saya sih dengan senang hati ya. Makanya saya bilang jangan lelah untuk mencoba gitu. Janganlah untuk mencoba gitu. Ya? Iya, jangan lelah untuk mencoba. Jadi siapapun yang mau belajar tinggal datang ke sini Pak ya. Iya. Syukur-syukur datang sekalian beli gini Pak ya. Ya syukur-syukur ya gitu. Oh ya Pak nih, seandainya nih ada orang, ini kan tadi berbicara yang jantan, Ya. 12 juta, 15 juta gitu kan. Ya. Itu kan udah siapan kan. Ya. Yang betina Pak dihargain berapa Pak? Kalau yang betina 3,5. 3.500.000. Iya. Udah siapan. Sudah siapan. Udah siap ternak. Iya, Rata semuanya ya. rata. Untuk yang betina 3.500.000. Oke. Tapi yang udah siapan kayak itu emang ada Pak? Yang udah sejodoh atau harus dijodohin dulu? Harus jodohin dulu. Oh harus dijodohin dulu. Kita nggak ngejodohin di sini ya, Enggak. karena lihat sikon tempat ya. Tempatnya. Tapi nanti tetap Tapi dikasih tahu Diajarin lah gitu ya. trik-trik harus bagaimana gitu kan. Oke. Dikasih tahu. seri F ini. Jadi gimana Pak kesimpulannya nih? Kesimpulan dasar gitu. Biar teman-teman yang di rumah yang nonton biar tahu, orang yang belum tahu seperti saya biar tahu juga gitu. Kalau untuk seri F, pada dasarnya orang tidak tahu. Hanya taunya seri F itu Silangan, Medan, Borneo. Hanya 2 burung gitu ya? 2 burung yang dia tahu kan. Oke. Kalau sepengalaman saya melihat ya dari pengalaman tahun ke tahun, dari tahun 92 sampai sekarang, melihat burung terutama di Murai Batu, ternyata burung Borneo juga bagus. Black seal black seal ya. Ya. Ekor hitam juga bagus. Ekor hitam ada yang saya tahu ada 2 ya, yang dari Aceh 1, terus Panaitan yaitu adanya di ujung kulon. Terus juga ada Cibaliung ya. Oke. Burung Cibaliung di ujung kulon. Kalau burung Cibaliung perbandingan sama Borneo itu bedanya tidak ngembung kalau Cibaliung. Bedanya gitu. Vektor sama itunya sama. Oke. Ya. Nah, kita silangin di antara satu dan persatunya itu udah merupakan seri F. Kalau seri F di saya itu sangatlah dipadukan sekali antara Medan, Cibaliung, Medan, Borneo. Masing-masing punya anak saya kawinin anaknya. Jadi seri F3 berdarah 4. Seri F3 berdarah 4 ya? Iya. Jadi kesimpulannya di situ. Ya, kalau seri F di saya, ya kepada rekan-rekan semuanya ya, untuk lebih mengetahui, enaknya sih ngelihat langsung, datang langsung. Datang ke sini gitu Pak ya? Iya, ke tempat saya di Rangkas Bitung ini untuk berbagi sharing ya oke, nggak masalah. Tapi kalau datang langsung bisa dilihat nanti di ekornya macem-macem lah. Di saya adanya ekornya. Ada yang balak kotor, balak jauh, ada balak sabit, ada balak 6 nokta 2 di ujung, ada ujung-ujung balak gitu kan. Jadi banyak sekali ininya. macam-macam Pak ya? Macamnya. Karena udah memang silangan benar gitu kan. Bener-bener maksudnya buktinya emang ada lah gitu ya? Buktinya ada gitu. Oke. Itu juga buat teman-teman yang mau breeding silakan, saya juga menyediakan ya, kebetulan masih ada yang siapan. Yang siapan. Seri F itu. Seri F. Tergantung permohonannya, permintaannya. Mau F keberatan di Cibaliung atau mau F keberatannya ada di Black Steel, mau ada seri F keberatannya ada di Borneo. Jadi tinggal pilih Pak ya? Ya silakan nanti. Yang penting saya tahu apa yang mau disilanginnya gitu. Siap. Lawannya gitu. Lawannya nanti gitu. baiknya sama apa? Itu akan lebih klop lagi gitu kan. Dan bagi teman-teman yang lelah untuk berternak, tolong jangan sampai lelah. Itu pengalaman yang terbaik. Karena yang akan menghasilkan di hari lainnya nanti. kemudian hari gitu ya? Iya. Oke. Jadi nggak seperti kita makan cabai langsung pedas ya, langsung hasil enggak lah ya. Oke. Mungkin ada kendala, semua juga ada kendala. Tapi jangan lelah sampai di sana gitu. Jadi harus melewati prosesnya Pak ya? Iya, proses panjang ya. Siap. Ini terima kasih banyak Pak ya. Oke. Untuk waktunya
saya sekalian belajar, sekalian silaturahmi ke sini kan. Ya. Dan teman-teman yang di rumah mungkin bisa juga main ke sini Pak ya. Terbuka lebar lah intinya Pak ya. Ya, bagi saya terbuka lebar buat teman-teman yang mau sharing ya. Siap. Oke. Makasih Pak ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi untuk main-main ke salah satu peternak murai batu yang berada di Rangkas Bitung di tempat Pak Kus. Sekiranya cukup teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.